Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita yang insyaallah mengaji penutup menjelang Ramadan. Oleh karena kita sudah mendekati Ramadan, maka sebenarnya harusnya dari kemarin kita sedikit menjelaskan ke puasa. Jadi kita agak melampau sedikit. Jadi kita langsung ke halaman 14. Yang sebelumnya itu nanti insya Allah ke depan kita lanjutkan masalah Jumat dan masalah yang membatalkan sembahyang. Jadi sedikit banyak supaya kita nanti dalam berpuasa dan ada puasa yang ditolak, ada amalan yang ditolak karena kita tidak paham. Jadi sedikit banyak malam kita sedikit menjelaskan tentang halaman 14 wa ammas saumu. Itu yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma shaumu wa huwa as-salisu min arkanil Islam. Puasa itu yang ketiga, kita melampau dulu untuk sementara. Nanti insyaallah kita mundur lagi ke belakang karena kita kebetulan mendekati puasa. Sebenarnya seharusnya tahu minggu kemarin kita sudah langsung menjelaskan puasa. Baru ingat tadi apa? Puasa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin minhu an-niyatu li kulli yawmin wa tabyituha min al-lail. Jadi puasa itu adalah al-imsak, menahan. Puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Secara lughahnya menahan, secara bahasanya al-imsak an jami'il muftirat. Kita menahan daripada segala hal yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan itu kita tahan. Nanti apa yang membuat batal puasa? Nah, itu penting kita jelaskan karena nanti sebentar lagi kita akan puasa. Jangan sampai amal ibadah itu tuh sekedar orang puasa, orang sembahyang, orang nungging, orang ruku, orang ke kanan, orang ke kiri, tidak tahu hal, tidak punya landasan, tidak punya dasar, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar. Nah, maka sedikit kita jelaskan tentang puasa, yang wajib puasa dan hal-hal yang makruh dalam puasa, sunnah dalam puasa, begitu juga yang membatalkan puasa. Jadi puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Jadi puasa ini termasuk syariat terdahulu yang sebelum kita puasa, umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun puasa. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad puasa. Jadi kita puasa pertama kali sebelum puasa Ramadan, yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura. Sebelum puasa Ramadan kita diwajibkan puasa Asyura. Ketika turun ayatnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, maka ketika itu puasa Asyura jadi sunnah. Puasa Asyuranya jadi sunnah, maka yang masuk jadi wajib adalah puasa Ramadan. Nah itu.
dalam puasa itu banyak keistimewaan. Banyak keistimewaan daripada puasa. Hukum puasa ada kalanya wajib. Seperti puasa Ramadan. Kita tahu puasa Ramadan hukumnya wajib. Kemudian puasa qadha itu wajib puasa. Kalau kita pernah meninggalkan puasa di tahun-tahun kemarin, maka wajib hukumnya kita mengqadha puasa yang telah pernah kita tinggalkan. Kemudian puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarah. Puasa Ramadan wajib. Yang kedua puasa yang wajib adalah puasa qadha. Kalau kita pernah meninggalkan puasa. Yang ketiga puasa wajib selanjutnya adalah kafaratul zihar. Kafarah zihar. Kafarah zihar itu seorang suami menyamai, menyerupai istrinya dengan mahramnya. Tak boleh daripada fisik. Betis kau boleh mirip betis mak saya. Tak boleh. Pak adik kau mirip dengan kau dengan mak saya. Tak boleh. Itu namanya kafarah zihar. Siapa orang yang menyamai maknya, istrinya dengan maknya, dengan anak kandungnya, dengan nyainya, dia kena kafarah puasa. Nah, puasanya itu namanya puasa kafarah. Hukumnya wajib. Jadi kita tak boleh menyamakan mak kita dengan istri kita, menyamakan anak kita dengan istri kita. Karena seolah-olah ketika kita menyamakan mak kita dengan istri kita dari sisi fisik ya, bukan dari sisi apa namanya, masa adikku mirip dengan masa mak saya. Nah itu tak apa. Kau tak bising. Aku pinggang adikku mirip dengan pinggang maknya abang. Jadi seolah-olah kenapa? Seolah-olah kita berhubungan dengan mak. Alhamdulillah. Maka dilarang. Nah kalau kita melakukan itu, maka kita kena kafarah, namanya kafarah zihar. Kemudian puasa yang wajib lagi adalah puasa apa namanya untuk istisqa. Kalau kita nak minta hujan, itu puasanya wajib. Apabila amarul imam lisawm. Kalau misalnya Pak Bupati Ibu Bupati nak mengadakan istisqa, itu nas baru atau disenati. Sebelum melaksanakan istisqa, ibunya memerintahkan kepada kita semua untuk puasa, karena disunahkan berpuasa. Kalau perintah puasanya dari pemimpin untuk istisqa, maka puasanya jadi wajib. Kalau gubernur kita nak melaksanakan istisqa, memerintahkan seluruh masyarakat provinsi Jambi untuk puasa, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Nah itu puasa untuk istisqa, dan puasa itu diperintahkan oleh imam, presiden, gubernur, dan wali kota dan lain sebagainya. Itu wajib kita puasa. Kemudian yang selanjutnya puasa yang wajib itu adalah puasa nazar. Kalau dapat duit, aku nak nazar puasa wajib. Karena nazar. Kalau aku dapat proyek, aku nak puasa wajib. Nah, puasa tu gak kena lagi, jangan kena aku. Dulu ada di Riau, dia 7 tahun dah dapat anak. 7 tahun dah dapat anak. Akhirnya aku nazar, kalau aku dapat anak, aku nak puasa semua hidup. Tentu, puasa semua hidup. Setelah, nah ini kalau kita nama nazar tu berfikir, yang kasih aku kalau dapat duit, okay, 1 juta deh, aku dapat hasil misalnya, aku nak puasa. Bapak semua hidup. Nah, tentu, setelah ini kalau nak nazar hati-hati, karena wajib hukumnya. Nah itu puasa. Kemudian ada juga puasa itu sunnah. Puasa sunnah, tadi puasa wajib. Puasa nazar, puasa kafarah, puasa qadha, puasa apabila diperintahkan oleh imam untuk puasa untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu terbagi kepada 3. Ada puasa sunnah yang diulang setiap tahun, setahun sekali. Ada puasa sunnah yang diulang setiap bulan, sebulan sekali. Ada puasa sunnah yang diulang setiap minggu, seminggu sekali.
Nah, apa baik puasa yang disunatkan setiap tahun? Ada puasa yang disunatkan setiap bulan, setiap tahun. Apa seperti puasa Arafah. Ya, sekali setahun lah. Tak mungkin setiap minggu. Tak ada orang Arafah haji setiap minggu. Jadi setiap hari Arafah kita disunatkan untuk puasa Arafah tahun depan pula. Dan ada setiap minggu, dan setiap bulan. Nah, disunatkan puasa sunnah Arafah itu setahun sekali. Apa lagi? Seperti juga puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Tasu'a itu puasa 9 Muharram. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. 9 Muharram tahun ini, 10 Muharram tahun ini disunatkan puasa. Terus 9 dan 10 tahun depan baru pula disunatkan puasa. Berarti disunatkannya hanya setahun sekali. Itu puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Puasa Sittun min Syawal. Puasa Sittun min Syawal, puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Itu puasa elok tu. Puasa enak samping kau. Puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Jadi kalau orang-orang Yaman itu, kalau orang-orang Yaman dia puasa, kemudian besok pagi dia lebaran, misalnya hari ke hari Jumat, Sabtu dia rayu. Hari Minggu tu langsung puasa sekampung. Puasa 6, sompak sekampung. Kalau kita cuma puasa wajib, dia ada hari ke puasa terakhir, besok pagi hari raya lebaran, hari Minggunya puasa sekampung penuh. Gala-gala kampung tu orang puasa. Itu mengamalkan puasa 6. Nah, itu di puasa 6 kok puasa yang disunatkan setiap tahun. Nanti habis Ramadan habis raya dianjurkan kita puasa yang lebih elok. Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5, 6, 7. Itu yang paling elok. Tapi boleh kita tidak berurutan, boleh juga kita acak-acak. Yang penting 6 puasa 6 hari. Nah, itu puasa yang disunatkan tiap tahun. Ada juga puasa-puasa yang disunatkan pada bulan haram. Puasa-puasa yang disunatkan di bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Nabi, Abdulus Siyam ba'da Ramadan Saum Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa yang paling afdal ba'da Ramadan. Nah, itu disunatkan tiap tahun. Di setiap bulan-bulan bulan-bulan Muharram, bulan apa tadi? Asyhurul Hurum, Zulqa'dah, Hijjah, Muharram, Rajab. Itu disunatkan kita puasa. Ada puasa yang disunatkan pada setiap minggu, seperti puasa Senin dan juga puasa hari Kamis. Nah, itu tiap minggu. Jadi puasa sunat, tadi puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, kemudian puasa apabila diperintahkan oleh pemimpin untuk melaksanakan istisqa, puasanya juga wajib. Kemudian ada puasa sunat. Puasa sunat ada puasa yang disunatkan setiap tahun, ada yang puasa yang disunatkan setiap sebulan sekali, ada puasa yang disunatkan pada setiap seminggu sekali. Nah, apa yang disunatkan pada setiap sebulan sekali? Yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Apa puasa Ayyamul Bid itu? Puasa tanggal 13, 14, 15 daripada setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan itu kita disunatkan puasa. Namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Bulannya itu bulan hijrah. Kenyok pula bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai habis. Itu setiap tanggal 15, 14, 15, 13, 14, 15. Itu kita disunatkan puasa. Disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, disebut dengan Ayyamul Bid
karena pada tanggal-tanggal itu malam tuh agak terang, bulan tuh nampak lebih terang, maka disebut dengan ayyamul bid. Setiap bulan, setiap pertengahan bulan daripada bulan-bulan hijrah terang, cuacanya terang. Nah, itu kita disunatkan puasa setiap bulan. Bulan Safar, bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Kalau Ramadan masuk lepas ginian, puasa wajib. Kemudian ada juga yang disunatkan kita puasa ayyamus sud. Ayyamus sud itu tanggal 28, 29, 30. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Setiap bulan Muharram itu, bulan hijrah juga. Nah, setiap tanggal 28, 29, 30 kita sunnah juga hukumnya puasa. Nah, disebut dengan ayyamus sud. Kenapa disebut dengan ayyamus sud? Karena ketika tanggal itu tadi, tanggal 28, 29, 30 itu hari itu bulan nampak gelap, maka dia disebut dengan ayyamus sud. Nah, itu. Jadi puasa wajib ada beberapa kelompok, puasa sunnah terbagi kepada 3. Ada diwajibkan setiap bulan, ada diwajibkan disunatkan setiap bulan, ada disunatkan setiap minggu, dan bahkan ada disunatkan setiap tahun. Wa afdhalus shiyam an-nafl shaum yaum wa iftar yaum. Puasa terbaik itu yang paling afdal, yang paling utama adalah puasa hari ini puasa, besok pagi dak. Hari ini puasa, besok pagi dak. Hari ini puasa, besok pagi dak. Kasaumi Sayyidina Daud alaihissalam. Seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau Nabi Daud itu kalau ibadahnya hebat, hari itu puasa dia, besok pagi dak. Begitu terus. Nah, itu yang paling afdal daripada puasa. Kemudian ada kalanya puasa itu makruh. Tadi puasa itu wajib. Ada kalanya puasa itu sunnah. Sekarang ada kalanya puasa itu makruh. Apabila kita menghususkan hari Jumat untuk puasa. Niatnya hari Jumat untuk puasa, atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Menghususkan hari Jumat, Sabtu, ataupun Minggu, itu hukumnya makruh. Menghususkan maksudnya. Kalau kebetulan kita qadha, dah. Atau kebetulan kita puasa, hari ini puasa Isagida, hari ini puasa Isagida, kebetulan pas hari Jumat, dah. Atau kebetulan kita puasa tanggal ayyamus sud atau ayyamul bid tadi tanggal hari Jumat, dah apa. Khusus memang nak puasa pada hari Jumat dan Sabtu dan Minggu. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Dan juga makruh saumud dahr, saumur hidup puasa. Itu makruh. Idza liman yakhafu dharar. Makruh hukumnya dia puasa seumur hidup bagi orang yang yakin bahaya. Kalau dia yakin bahaya terhadap dirinya, maka makruh hukumnya puasa seumur hidup. Kemudian ada kalanya puasa itu haram. Ada puasa itu haram tapi sah, haram tapi sah anggapannya. Ada puasa itu haram tapi tidak sah. Haram sah itu emang dia puasanya haram, berdosa, tapi sah, tetap dapat pahala. Apa? Wa huwa shaumuz zaujah biduni izni zaujiha. Yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh istri tanpa izin suami. Puasa sunnah, izin suami dulu, bang, boleh saya puasa lagi bang? Boleh lagi. Karena puasa sunnah. Kalau puasa wajib, tak wajib, dia minta izin. Kalau puasa sunnah, izin dulu. Takut baik lagi siang-siang kok laki banyak hendak, terpaksa dibatali lagi. Maka ketika itu dia ketika nak puasa sunat harus bagi tahu laki, bang, hari Senin kok saya nak puasa bang ya. Kalau dia boleh, kalau dia tidak boleh, dia usah. Karena puasanya puasa sunat. Lain hal puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak boleh pula suami melarangnya. Kalau puasa sunat boleh. Nyuruh batal, dek, abang kok apa nak berhubungan, batalilah. Nah, batali puasa, tidak wajib. Karena kalau nak puasa kami laki awak pengen dengan awak puasa. Nah, maka ketika itu makruh haram hukumnya, tapi sah. Pahalanya tetap, dosa juga ada. Pahalanya tetap, dosa juga ada.
Nah, jadi besok-besok ibu-ibu kalau ada puasa sunat lapor dulu ke sayang-sayangnya tuh. Jangan langsung puasa weh. Lagi mengutuk dia. Dia lita-lita, midoyana. Kemudian puasa yang selanjutnya haram tapi tidak sah. Haram puasanya tapi tidak sah. Ada 5. Puasa lah haram dan tidak dianggap puasa itu sah. Pertama, puasa awal yaumin syahri Syawal. Puasa hari raya 1 Syawal. Puasa 1 Syawal. Hari raya. Haram hukumnya tuh dan tidak ada sah. Puasa orang raya awak puasa. Nah, puasanya haram, berdosa dan tidak sah. Kapan? Puasa di hari raya. Kemudian puasa hari raya Idul Adha. Puasa di hari raya Idul Adha. Kapan? Wa huwa al-yawmul ashir fi syahri Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Kita juga tidak boleh puasa. Haram hukum puasanya dan tidak sah. Kalau tadi haram tapi sah. Bini puasa sunnah tanpa izin laki. Haram hukumnya. Tapi sah. Artinya dia dapat dosa, dapat pahala. Nah, yang kedua itu haram. Tidak ada sah. Artinya dia dapat dosa pula, pahala dah detik. Lebih baik jangan puasa. Pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Tak boleh puasa, haram hukumnya. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 daripada Dzulhijjah. Yang ketiga, puasa hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari raya. Hari tasyriknya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu haram hukumnya puasa dan tidak sah. Jadi dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah puasa hukumnya haram dan tidak sah. Itu puasa-puasa yang diharamkan daripada kita. Kemudian puasa Yaumul Syak. Puasa tanggal 30 Sya'ban. Puasa hari yang ragu. Wa huwa yaumul salasin min Sya'ban. Apabila tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu karena ragu gitu. Apakah masuk Ramadan atau tidak? Maka syak di bulan tanggal 30 lebih baik jangan puasa di tanggal 30 itu. Nah, syarat sah wajib puasa. Syarat sah puasa. Ada orang puasanya sah, ada orang puasanya tidak sah. Pertama, orang yang sah puasanya itu orang Islam. Orang kafir tidak sah puasa. Karena puasa itu ada niat. Sedangkan orang kafir tidak ada ahli dalam niat. Jadi dia nak puasa niatnya bela tidak sah, apalagi puasanya. Jadi orang kafir tidak sah puasa. Kemudian orang berakal. Jadi kalau nak puasa bulan Ramadan besok jadi orang gila. Ayo aman, bebas, tidak perlu puasa lagi. Karena orang yang gila itu tidak ada dianggap mukallaf. Rufi al-aqlam ala salas. Pena pencatat itu tidak ada nyatat atas 3 orang. Pertama, al-majnun hatta afaq. Orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Jadi selama dia gila, dia tidak sembahyang lah, dia berjudi lah, dia berzina lah, dia tidak puasa lah, itu tidak berdosa bagi dia. Jadi kalau nak bebas, jadi orang gila. Kalau nak bebas, jadi tidak ada puasa gitu, orang puasa, tidak ada apa lagi, tidak ada, pokoknya galau-galaunya tidak ketik, tidak ada wajib. Nah, itu. Kemudian rufi al-aqlam ala salas. Ada 3 orang yang tidak ada bebas, yang bebas dia. Pertama, al-majnun idza afaq. Orang gila apabila dia belum sadar. Kalau sadar baru dia ditulis hatta afaq. Kalau dia masih gila, dia tidak dicatat amal buruk-buruknya. Kemudian as-sabi hatta yablugh. Budak kecil yang ghairu mumayyiz. Budak kecil yang belum baligh. Itu juga tidak berdosa. Maling tidak berdosa, berzina tidak berdosa, mencuri tidak berdosa. Cuma tanggung jawab mak bapak. Kemudian siapa lagi? An-naim hatta yastayqiz. Orang tidur. Itu juga rufi al-aqlam alaih. Artinya dia tidak ada berdosa. Macam mana pula orang tidur? Misalnya orang tidur sambil bercakap kotor. Kalau bahasa orang itu mencarut sambil tidur.
Itu dah berdosa karena dia tidur. Hatta yastayqiz, sampai dia bangun. Jadi orang gila tak berdosa, tak ada puasa. Kemudian yang juga wajib, yang sah puasa adalah orang yang naqa anil haid wan nifas. Yang sah puasanya adalah orang yang perempuan yang suci daripada haid dan perempuan yang suci daripada nifas. Berarti kalau dia haid, kalau dia nifas, puasanya tidak sah. Itu 3, 4. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui waktu puasa. Bisa lagi puasa apa tidak? Terus tahu. 4 itu syarat, kalau terpenuhi maka puasanya sah. Kalau 4 itu kurang, maka puasanya tidak sah. Pertama orang Islam, kedua orang yang berakal, ketiga suci daripada haid dan nifas, yang keempat dia mengetahui waktu-waktu yang mana puasa itu boleh. Itu baru puasanya sah. Kemudian ada syarat wajib. Tadi syarat sah namanya. Sekarang syarat wajib. Siapa orang-orang yang wajib? Orang yang wajib puasa adalah pertama Islam. Kalau tadi syarat sah, orang Islam yang sah puasanya, orang kafir tidak sah. Sekarang syarat wajib. Yang wajib puasa orang Islam, orang kafir tidak ada wajib puasa. Kemudian mukallaf. Orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum syarak. Lah terbeban dalam dirinya itu hukum syarak. Kita kegalauan mukallaf. Lah wajib melaksanakan semua perintah Allah dan wajib meninggalkan semua larangan Allah. Orang itu disebut dengan mukallaf. Dia yang wajib hukumnya puasa. Kita kok wajib kalau karena kita kok dianggap mukallaf. Kemudian itokoh. Orang yang wajib puasa adalah orang yang mampu puasa. Kalau dia udah mampu puasa, sakit mah atau sakit-sakit yang lain, kata dokter bahaya, maka dia boleh dari puasa. Nanti apa yang harus dilakukan? Boleh fidyah, nanti boleh qadha kalau waktunya dia sehat. Apa yang dimaksud dengan itokoh di situ? Seperti orang tua, lah tua nian, tidak sanggup lagi, lah umur 80, lah umur 90, lah umur 100 tahun. Walaupun dia dah sakit, cuman karena dia tak telap lagi fisiknya, maka dia boleh dari puasa, tapi atas anaknya yang sehat bayarkan fidyahnya. Kemudian seperti lagi orang yang sakit, la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang kira-kira nak sembuh itu sulit. Lah kira-kira nak tinggal nunggu kata orang tu bahasa kasar lah nunggu bentar lagi lah, paling-paling sebulan 2 bulan lagi lama. Orang macam tu dah wajib puasa. Orang yang tua, yang ulah berumur, dia dah ada wajib puasa. Tapi nanti siapa bagi anaknya nanti bayarkan fidyahnya. Berapa hari? 30 hari dia bayar 30 mud. Atau dia sakit, dia muda lah, tapi sakit yang la yurja bur'uhu, sakit yang kira-kiranya sulit untuk sehat, lah kira-kira itu tinggal nunggu waktu maka ketika itu dia tak termasuk orang yang tidak mampu untuk puasa dan dia boleh dari berpuasa. Kemudian ada kalanya dia disebabkan penyakit yang kata dokter kalau dia puasa bahaya, khoful halak, kalau dia puasa mati, kalau dia puasa sakitnya tambah kambuh, maka ketika itu dia tidak ada wajib puasa. Kalau kita kok tak, jangan cari alasan. Kadang-kadang tuh sakit dikit lah ada puasa. Itu udah ada alasan. Yang bahaya bagi dia baru boleh. Yang bahaya bagi dia baru boleh dari puasa. Kalau ada bahaya cuma sakit-sakit dikit, itu udah ada. Tidak ada orang yang mati gara-gara puasa. Tidak ada orang yang mati gara-gara puasa, kecuali dia mungkin puasanya 2 hari 2 malam. Itulah mungkin. Kalau puasa daripada pagi sampai sore itu tidak ada orang yang mati seperti itu. Jadi jangan takut. Kalaupun mati dalam keadaan beribadah. Kalaupun mati dalam keadaan beribadah. Payah mati dalam keadaan beribadah itu. Ada orang mati dalam keadaan berjudi. Ada orang mati dalam keadaan kebun-kebunan. Ada orang mati dalam keadaan berzina. Ada orang mati daripada merampok, tembak, mati.
Mati dalam keadaan suul khotimah, dalam keadaan buruk. Kalau kita puasa mati. Kita puasa mati. Berarti kita mati dalam keadaan nyembah Allah, dalam keadaan berbakti kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah. Jadi, tidak ada orang mati dalam berpuasa. Kalaupun mati, insya Allah masuk dalam mati husnul khotimah. Karena kita mati dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Daripada orang yang merampok, ditembak, mati dalam keadaan sudah maling. Ada orang-orang yang berjudi, kabur, ditembak, mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Jadi, kalaupun mati dalam keadaan beribadah. Itu mati yang diirikan, tuh. Kita kapan orang bisa iri kadang-kadang kita nengok ada orang sembahyang jatuh mati. Berarti apa? Sembahyang mati dalam keadaan sembahyang, mati ketika dalam keadaan menghadap Allah. Kita puasa mati, berarti mati dalam keadaan menyembah, dalam keadaan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ada mati dalam keadaan puasa. Mati gara-gara puasa tidak ada. Tapi kalaupun dia mati dalam puasa, insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dia mati dalam keadaan mengikuti, mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehat. Orang sakit tidak ada wajib untuk berpuasa. Apa? Allazi yakhafu minhul halak. Orang sakit yang takut rusak, binasa badan dia. Kata dokter yang dipercaya, kata dokter kalau kau puasa kau mati bisa gitu kalau puasa. Puasa kau pagi, sore lah mati lah, bilang hanya mau. Kata dokter dengan ilmu dia. Maka ketika itu boleh dia ada puasa. Karena dia akan bahaya bagi dia kalau puasa. Saya ulangi, tidak akan ada orang mati gara-gara puasa itu, tidak akan ada. Kalaupun dia mati bukan karena puasa, karena penyakit jantung lah, karena diabetes lah dan lain sebagainya. Kalaupun mati disebabkan puasa itu tidak ada. Kalaupun mati insya Allah husnul khotimah. Itu saya ulang tadi. Kemudian begitu juga orang yang sakit, tidak ada wajib atas dia puasa. Wa ta'akhur syifa, atau kata dokter kalau kau puasa penyakit kau tidak lama nyan bau sehat nih, maka ketika itu wajib boleh ada puasa, tapi nanti bayar qadha atau fidyah. Nah, itu yang orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Kemudian iqamah itu orang yang tuna di kampung. Ada orang mustautin, ada orang yang mukim, ada orang musafir. Orang itu ada 3. Mustautin, mukim, dan musafir. Kalau orang mustautin itu orang kampung. Nah, kita semua. La yusafir bisayf wasyita. Pada musim apapun kita tetap tuna di sekolah. Memang netap di sekolah. Berarti namanya orang yang mustautin. Wajib puasa. Wajib puasa. Begitu juga dengan orang mukim. Orang mukim itu dia ada mustautin. Dia tinggal di rumah abangnya setahun, 2 tahun. Nah, itu namanya mukim. Dia bakal balik lagi. Seperti anak-anak asrama pesantren. Anak pesantren, dia punya kampung. Dia di pesantren 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Namanya mukim. Dia tetap wajib berpuasa. Nah, yang ketiga orang musafir. Nah, musafir ini tidak wajib puasa. Musafir tidak wajib puasa. Tapi mana yang paling afdal? Dia puasa atau dia tidak puasa? Al-afdal as-shaum lil musafir. Yang paling baik untuk orang yang musafir adalah puasa illam yashqa alaihi. Jika perjalanannya tadi tidak memberatkan. Kalau bagi dia perjalanannya tidak memberatkan, maka lebih baik dia puasa. Macam kita ke Jakarta. Naik pesawat, berapa lama? Pergi jam 8 sampai jam 9. Selesai, nyampe Jakarta. Berat tak kira-kira? Tak. Boleh, wajib tak dia puasa? Tak wajib, karena dia dalam keadaan musafir. Sekarang bagi dia mana yang wajib? Dia puasa atau dia tak puasa? Mana yang paling afdal? Kalau dia ya syaqqa, kalau sulit bagi dia, maka yang paling afdal bagi dia adalah iftar, tak puasa. Kalau bagi dia tak sulit, maka puasa yang lebih baik. Kalau naik pesawat ke Jakarta kan kita masih biasa-biasa kayak naik motor lama tidak puasa atau tidak, yang paling elok puasa karena tidak sulit.
Tapi kalau kita naik mobil Jambi Jakarta 2 hari sego gitu, mana yang paling elok? Puasa atau tidak puasa? Tidak puasa, karena sulit bagi kita nak puasa. Kita lagi nak mikir berbuka, kita pun susah jadi apa, nak istirahat, badan pun litak, maka boleh ada puasa ketika itu. Nah itu kalau dalam keadaan musafir. Jadi kalau orang musafir tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Kemudian mana yang paling baik dia puasa atau tidak? Ya kalau perjalanannya itu sulit bagi dia, maka yang lebih baik bagi dia adalah puasa, tidak puasa. Kalau bagi dia biasa-biasa perjalanannya, maka dia yang baik bagi dia adalah puasa. Nah itu. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Rukun puasa cuma 2. Pertama niat. Ingat tuh niat puasa. Niat puasa yang paling elok itu dalam mazhab kita, niat puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat setiap hari. Tapi boleh kita bertaklid kepada satu pendapat, boleh berniat 30 hari di awal Ramadan. Misalnya besok pagi Ramadan, kita malam kok langsunglah berniat 30 hari. Kenapa? Ikhtiyaton. Jago-jago, hati-hati, takut besok pagi lupa niat. Aku niat puasa 30 hari daripada Ramadan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Jadi andaikan besok pagi bangun kesiangan, nah lupa niat, jangan alasan ada puasa. Karena kita sudah boleh berniat dengan puasa 30 hari dari awal Ramadan. Nah jadi mulai dari awal Ramadan, besok hari apa itu, kita sudah boleh berniat puasa 30 hari. Nah niat 30 hari ke ikhtiar kita. Andaikan nanti pada satu saat kita dalam bulan Ramadan terlupa niat, maka kita sudah niat. Jangan alasan, aku lupa niat, ngapa tak puasa? Aku lupa niat, tidak ada alasan, karena kita sudah niat. Yang paling afdal seperti itu, niatnya seperti itu. Boleh kita niat, dalam mazhab kita niat setiap malam. Nah niat puasa Ramadan, niat puasa wajib, itu wajib tabyid. Puasa wajib itu wajib tabyid. Apa itu tabyid? Ketika puasa wajib kita berniat setiap malam ba'dal ghurub ila qabla tulu'il fajar. Kalau kita puasa wajib hukumnya berniat puasa setelah masuk maghrib sampai sebelum subuh. Niatnya harus malam. Itu namanya tabyid. Lain hal puasa sunnah. Kalau puasa sunat boleh berniat siang hari. Boleh niat siang hari dengan syarat sebelum zuhur, sebelum zawal, dan dengan syarat juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya malam kau begadang, malam Senin, Minggu, malam Senin begadang, bangun tidur jam 3, bangun jam 11 siang, subuh tinggal, tidur jam 4, jam 3 begadang, bangun jam 11 siang. Nah, lah jam 11. Boleh langsung niat puasa. Sebelum, dengan syarat bangun sebelum zuhur. Puasa sunat. Kebetulan kita minggu malam Senin begadang 2 hari 2 malam, mulai dari Sabtu malam Minggu begadang, Minggu malam Senin begadang pula. Maka ayam kan. Bangun jam 11 malam, jam 11 siang. Nah, kalau kita tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan sebelum zawal, kita boleh langsung niat. Kan tanggung tuh, tinggal nunggu setengah hari lagi. Ayo tanggung jam 11, bangun jam 11. Tinggal lagi dari jam 11 sampai jam 5, jam 6. Nah, langsunglah puasa sunat hari Senin, dapat pahala. Jadi puasa sunnah tidak ada wajib niatnya malam. Lain hal puasa wajib. Puasa wajib niat malam hari. Kapan? Mulai ba'dal ghurub, habis masuk waktu maghrib, sampai kapan? Sampai kepada tulu', sampai ke masuk waktu subuh. Itu kalau waktu untuk niat puasa wajib. Kalau puasa sunat, mulai maghrib sampai sebelum zuhur. Dengan syarat, pertama sebelum zuhur, kedua syaratnya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu beda niat dalam puasa sunat dan niat dalam puasa wajib. Kemudian untuk melapaskan niatnya tidak wajib.
nawaitu shauma wadin itu dah wajib. Yang penting ada niat di hati kita nak puasa esok pagi. Dah mesti nawaitu shauma wadin, tapi sunnah hukumnya. Melapazkan niat hukumnya sunnah, wa talaffuz biha sunnatun. Dan melapazkan niat usolli fardal maghrib itu namanya lapaz. Nawaitu shauma ghadin itu namanya lapaz. Itu hukumnya sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Bid'ahnya lah itu. Nabi tidak ada semayangnya usolli fardal maghrib, tidak ada. Usolli fardal isya, tidak ada. Bid'ah sana. Jangan bentar bid'ah, dolala. Bid'ahnya karena Nabi tidak ada. Tapi kenapa ulama mengatakan melapazkan itu hukumnya sunnah? Itu qiyasan liniyatil hajj. Itu ulama mengkiaskan karena Nabi ketika beribadah nusuk haji, Nabi berniat melapazkan niat. Dan nusuk ibadah termasuk ibadah, sedangkan puasa termasuk ibadah. Maka kiasan, ulama mengkiaskan karena kita hukum Islam ada Quran, ada ijma', ada qiyas. Artinya apa? Artinya memang Nabi tidak ada melaksanakan usollinya sudah disebutkan dalam sembahyang Nabi, tapi Nabi pernah melapazkan niat ketika Nabi pergi haji. Nah, dari situlah ulama ngambil kesimpulan mengkiaskan bahwa bolehnya bahkan disunatkannya talaffuz bin niyah. Hukumnya sunnah. Untuk apa? Liyusa'idul qalbi. Liyusa'idi huduril qalbi, untuk membantu hadirnya hati kita ketika kita berniat. Itulah fungsi daripada kita melapazkan niat. Jadi jangan tentang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, bid'ah, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, bid'ah. Apa hukum mukul ayah? Mukul mak, tak ada di Quran itu. Dati Quran nyebut apa hukum mukul ayah, dati. Ayah dewek kita tinju, dati hukumnya di Quran. Mak dewek ditinju, dati hukumnya di Quran. Cuman Quran nyebut wala taqul lahuma uffin. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan bercakap Jangan belikan ayah rokok yang ya segan. Nah, wala taqul jangan cakap Berarti apa? Bercakap beda boleh. Apa lagi ninyu? Apa lagi mukul? Itu namanya qiyas. Kalau kita cari dalil di Quran, ada tak hukum dalil apa hukumnya mukul ayah? Tak ada di Quran. Karena Quran itu berbicara secara garis besar. Kiasannya nanti dikiaskan oleh ulama. Jadi jangan galau-galau bid'ah, niat bid'ah lapas. Coba kita tengok, buka di YouTube tuh. Ada orang, sebagian orang lapas niat bid'ah. Mukul ayah bid'ah pula, kan ada di Quran. Nah, jadi apa hukumnya mukul orang tua? Haram. Dari mana dalilnya? Dalilnya wala taqul lahuma uffin. Jangan bercakap kepada ayah, jangan bercakap kepada mak. Artinya bercakap kepada ayah, kepada mak haram, apalagi mukul. Quran tidak jelaskan itu. Itu menjelaskan secara garis besar. Begitu juga dengan zakat. Nabi mana ada zakat dengan beras? Di Mekah ada beras. Orang makan gandum di situ. Mana kita gini zakat pakai beras? Bid'ah itu. Tidak zaman Nabi orang zakat pakai beras. Tapi qiyas. Itulah namanya hukum qiyas. Ijma', qiyas. Al-Quran, ijma', qiyas. Kalau tidak ada di Quran, ada di hadis. Tidak ada di hadis, ada di ijma'. Ada di ijma', ada di qiyas. Qiyas itu ulama mengkiaskan hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis dikaitkan dengan yang lain. Bukan Al-Quran itu tidak lengkap. Bukan Al-Quran hadis itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Cuman Al-Quran hadis itu menjelaskan secara garis besar, tapi perincian yang diperincikan oleh para ulama. Al-Quran itu menjelaskan hal yang telah lalu, lengkap. Menjelaskan hal sekarang, lengkap. Menjelaskan hal yang akan datang, lengkap. Tapi secara garis besar. Kalau jelaskan sekok terus tebal apa Quran tu? Galau disebut. Tak ada nyebut Quran ruku macam mana ruku, tak ada nyebut macam mana sujud, tak ada. Nah, itulah tugas fungsi daripada para ulama. Nah, itu. Jadi itu namanya niat tadi. Jadi niat nyebut nawaitunya itu sunnah. Dalam mazhab itu disunatkan.
Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, betul lah, ada salah enggak? Tapi jangan sangko, jangan anggap bid'ahnya dhalalah. Nah, hadis orang-orang itu itulah cuman kullu muhdasah bid'ah. Setiap yang ngado-ngado itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalah finnar, wa kullu finnar mutung. Mutung itu terbakar. Hadisnya itulah, Bu. Kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang sesat masuk neraka. Bid'ah itu kan mengada-ngado. Hal yang tidak ada di zaman Nabi dibuat. Nah, kalau logika gitulah. Berarti seluruh dunia kok termasuklah kita kok bid'ah ya lo, neraka ya lo gitu kok. Detik yang ada kini kok HP detik, dulu detik, sekarang ada bid'ah juga. Nabi ngajar tak pernah pakai air minum. Bid'ah juga. Dia ngajar pakai air minum nyebut bid'ah. Nabi yang ngajar tak pernah pakai meja. Nabi ngajar tak pernah pakai meja. Bid'ah juga. Kayak kalau cerita bid'ah. Jadi lapas dengan niat hukumnya sunnah untuk membantu hati kita supaya mempermudah kita lapas. Dari mana dapatnya di Quran? Nabi tidak ada melapaskan niat ketika sembahyang, betul. Nabi juga tidak pernah melapaskan niat ketika puasa, betul. Tapi dari mana dapatnya ulama? Ulama mengkiaskan ketika Nabi haji, Nabi melapaskan niatnya ketika haji, maka ketika itu haji termasuk ibadah dan puasa termasuk ibadah. Sembahyang termasuk ibadah, maka dikiaskanlah oleh ulama at-talaffuzu bin niyati sunnatun. Melapaskan usalli atau nawaitu dalam ibadah hukumnya sunnat untuk membantu mempermudah hati kita dalam berniat. Itu. Jadi niat tadi dalam mazhab kita niat sekali-sekali. 30 ya 30 kali niat. Tapi boleh kita bertaklid kepada pendapat yang mengatakan boleh kita berniat 30 kali. Tujuannya apa? Niatnya sekali baik dari awal. Aku niat puasa 30 hari penuh daripada bulan Ramadan. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Itu awal Ramadan. Sudah maghrib, esok lagi nak puasa. Sudah maghrib langsung niat seperti itu. Tujuannya apa? Ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat itu hati-hati kita. Nanti andaikan kalau kita terlupa dalam niat setiap malam, kita sudah niat. Jadi tidak ada alasan. Ngapa ada puasa? Lupa malam tadi niat. Tidak ada alasan karena kita sudah niat. Tapi kita juga tidak ada pernah melupakan niat yang setiap hari kita baca nawaitu somaudinnya. Nah, itu niat. Itu rukun pertama daripada rukun puasa. Jadi saya ulangi, puasa sunat tidak ada wajib tabiid dalam niat. Puasa wajib hukum tabiid adalah wajib. Apa itu tabiid? Tabiid adalah an yanwi niyatal ibadah niyatas shaum lailan. Itu tabiid. Dia berniat di malam hari. Kalau puasa wajib hukumnya berniat di malam hari. Mulai kapan? Mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Nah, kalau puasa sunat tidak ada wajib tabiid. Apa itu tabiid tadi? Tabiid itu berniat di malam hari. Kalau puasa sunat boleh niatnya malam, boleh niatnya siang, asal sebelum zuhur. Kalau puasa wajib sampai sebelum subuh. Maka sebenarnya waktu imsak itu adalah waktu subuh. Masuknya waktu subuh, itulah waktu imsak. Waktu imsak yang sebenarnya. Jadi bolehlah kita makan sebelum orang azan. Karena apa? Ulama orang-orang Indonesia kok imsaknya sebelum 15 menit, 10 menit sebelum azan. Ihtiyat itu namanya. Hati-hati. Takut mungkin orang azan kok lah kelewatan waktu. Awak kira masih dalam keadaan belum masuk waktu, kita menunggu orang azan lah lewat waktu. Maka sebaiknya sebelum azan berhentilah sahur. Sebelum azan berhenti sahur. Untuk apa? Ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Hati-hati supaya kita tidak tersalah dalam sahur itu. Nah, itu. Kemudian kita puasa wajibnya dengan dua hal. Kita wajib puasa dengan dua hal. Pertama, bistikmali salasina Sya'ban atau biru'yatil hilal. Kita puasa itu
dengan menyempurnakan 30 Sya'ban atau dengan ru'yatul hilal. Jadi kita misalnya hari ke tanggal 29 Sya'ban, hari ke tanggal 29 oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu falak, dia nampak bulan hari ke tanggal 29, besok pagi dia nampak bulan, berarti besok pagi tanggal 1 Ramadan. Kalau andaikan sekarang tanggal 29, kemudian dia udah nampak bulan, dia lah ditengok pakai teropong, orang-orang yang nengok tuh ahli falak. Dia nengok pakai alat-alatnya dan ilmunya, bulan tidak nampak. Maka dia harus menyempurnakan hari ke tanggal 29, berarti besok pagi tanggal 30. Kemudian besok pagi tanggal 30 hari Sabtu, berarti hari Senin, hari Minggunya baru dia puasa. Nah, itu puasa. Jadi dia wajib puasa dengan dua hal. Pertama, ru'yatul hilal, nampak bulan. Yang kedua, kapan wajib puasa? Ketika istikmal salasina min Sya'ban. Saya ulangi, misalnya sekarang tanggal 9 daripada bulan Sya'ban. Tanggal 9 Sya'ban itu dia orang nengok bulan, bulannya tidak nampak. Bulan tidak nampak. Nah, oleh karena bulannya tidak nampak, berarti besok pagi tanggal 30 hari Sabtu, hari Minggu baru wajib puasa. Dia harus sempurnakan karena bulan tidak nampak. Tapi kalau sekarang 29 dan bulan sudah nampak, maka Sya'ban cuma tanggal 29, besok pagi sudah dimasukkan bulan Ramadan. Nah, tapi kita dalam hal itu kita ikut imam. Dalam hal itu kita ikut imam. Karena kita ittihadul matla' wal imam. Jadi ada orang itu ada ittihadul matla' dunal imam. Ada orang itu ittihadul imam dunal matla'. Ada orang yang ittihadul matla' wal imam. Ittihadul matla'. Ada orang itu imamnya sama, pemimpinnya sama, sekok lah Jokowi juga. Cuman matlaknya beda. Matlak itu terbit mataharinya beda. Ada orang pemimpinnya beda, tapi matlaknya sama. Macam kita dengan Malaysia. Pemimpin kita sama, dia beda. Dia lain pemimpin, kita lain pemimpin. Cuman kita kan masih satu apa? Sematlak dengan dia, dekat sematlak dengan dia. Nah, kita ikut siapa? Kita ikut pemerintah. Kenapa ikut pemerintah? Karena pemerintah punya ilmu dan punya orang ahli dalam ilmu falak. Kita satu ittihadul imam dan kita ittihadul matlak. Kita ini ittihadul imam wal matlak. Tempat terbit mataharinya sama, arahnya. Kemudian imam kita sikok. Maka kalau sudah diumumkan oleh pemerintah, besok pagi puasa ya kita ikut pemerintah untuk taat kepada dia untuk melaksanakan puasa. Karena pertama kita ittihadul imam wal matlak. Yang kedua, kita wajib taat kepada pemerintah selagi itu baik. Kalau dia nyuruh mengecilkan suara azan, tidak wajib. Suara azan dikecilkan, tidak. Tapi untuk puasa kita ikut. Kenapa? Karena ittihadul imam wal matlak. Kita wajib. Karena dia punya, pertama dia imam. Kedua dia punya orang ahli dalam ilmu falak untuk melihat bulan sampai dia mengetahui kapan Ramadan, kapan bulan Syawal, kapan dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang wajib dilakukan ketika kita sudah wajib puasa. Kemudian sunnah puasa. Nah, ada hal-hal kita sistemnya kebut bebas karena kita ngejar selesai dari itu. Pertama disunatkan dalam puasa itu ta'jilul fitr. Kita disunatkan dalam puasa itu cepat-cepat berbuka. Orang azan tuh langsung berbuka lah. Walaupun cuma seteguk air, walaupun cuma sekok permen, walaupun cuma sekok buah kecil, buka dulu, baru sembahyang. Hatta qil, sampai ada yang katakan walau bijima'in. Walau bijima'in. Walaupun berbuka dengan berhubungan, beduk, tuk langsung macam ini, misalnya, boleh. Yang penting segera dibatalkan. Mohon maaf, bukan bacakan kotor bukan. Memang cerita macam tu, bagi pula kata ulah balik gimana? Masa tu cerita, itu macam tu terus. Itu tu bumbunya dia. Ilmu dapat bumbu ada bahasa asing yang tawa betul kan. Cerita lurus, itu dah enak gitu lurus.
Muka Ustaz Somad tuh laris. Ustaz Somad tuh makanya laris. Kenapa dia laris? Cepat laris Ustaz Somad tuh. Karena dia ilmu do, bumbu do. Kalau yang lain tuh banyak yang terkenal tapi tidak selaris Ustaz Somad. Karena dia apa? Karena tawa. Tawa, kan? Ya ngajak ilmu tuh yang dibagi. Cuman apa namanya gering-geringnya tidak, campur lucu tidak. Jadi Ustaz Somad tuh ada kedua ya. Maka dia cepat terkenal. Kalau tahun tuh cepat terkenal. Ilmu keluar. Jadi orang semangat. Orang-orang tuh senangnya ngajar belajar nyentuh, tidak tertawa. Ya ada tahu makan buku semangat orang ngaji. Saya sebenarnya tuh kena goda macam tu, cuman dia dikit harus ada sebis awal. Iya buat tertawa kata orang pelawak pula. Itu orang lain. Dan ada tukang melawak apa buat orang lucu dari kata lah buat orang lucu kata pelawak. Nah, jadi macam teori Ustaz Somad tu jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak pernah ngaji senang jadi dengar, dapat dia ilmu, dapat dia hidayah. Kalau Ustaz Somad tu lurus, coba tengok macam Agim tu lurus macam tu. Mana ramai orang yang ikut Agim dengan Ustaz Somad. Ramai Ustaz Somad. Agim isi juga, cuma lurus baca itu. Dan timbul orang tertawa. Kalau Ustaz Somad dikit bercakap jawab pertanyaan, tertawa, ilmu dapat, tertawa dapat. Itu. Kemudian kalau Sule kita undang ketawa terus. Nah, sunat hukumnya puasa takjil. Jadi kalau sudah masuk berbuka cepatlah berbuka, jangan lagi ditunda-tunda yang lain. Nah, kemudian disunatkan juga sahur takhir. Nah, kalau kita jam 5 misalnya orang azan, jam 4.30 tuh, jam 4 jam 4.30 itu waktu tepat lah tuh. Disunatkan takhir, jangan bersahur tu jam 3, yang sahur jam 2. Orang subuh kan jam 5. Sebelum jam 5 lah. Sunnah hukumnya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sahur itu dihitung ba'da nisful lail. Dapat pahala sahur, dianggap sahur kalau setelah nisful lail. Artinya jam 12 ke bawah, ke atas. Kalau jam 10, jam 11 kita makan lah. Nah, itu udah dihitung, udah dapat pahala sahur. Makan malam namanya. Makan iya segan bangun, makan hanya 10 11. Nah, itu udah dapat pahala sahur. Nah, kalau dapat pahala sahur itu mulai dari jam 12 ke atas. Jam 12, 12.30, jam 1 sampai sebelum subuh. Nah, yang paling elok takhir. Kalau berbuka tadi takjil, mempercepat. Buka itu takjil, mempercepat berbuka. Kalau sahur takhir, menunda. Kalau bisa kalau jam 3 tu kan masih lama. Tunggu dikit jam 4. Jam 4 tu pas tu. Paling apa jam 3.30, jam 3.30. 3.30 bangun jam 3. Masak-masak dikit, mana-mana sih. Jam 4 makan. Sudah makan jam 4, jam 4.30 selesai. Mokok sebatang. Pas lah tu. Mokok sebatang. Biasa orang puasa tu jam tu kan yang kerja kok lalu kan. Berbuka beduk yang kerja kok. Orang sunnah berbuka yang sunnah-sunnah, awak sunnah berbuka sunnah apa melakukan yang makruh pula. Itu gawe rokok lah. Yang penting lauk, yang penting nasi, yang penting air, yang penting rokok. Insyaallah. Kalau puasa kok enak tu. Kodok kan siang dan rokok kan. Jadi malam itu di kebun mulai dari berbuka sampai sahur tu rokok hentam. Puasa isya kita leang makan dah. Nah itu. Jadi dianjurkan untuk menunda sahur sampai dekat azan. Tujuan sahur itu supaya kita puasa enak. Mungkin kita sahur jam 10 malam, jam 11 malam, siang pagi lah lapar lah. Nanti kalau kita puasa sahur dari jam 4, tahan pun sampai siang. Karena sebelum itu kita makan. Nah, itu disunatkan ketika kita sahur. Kemudian al-fitr ala rutab, disunatkan berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma mengkal.
Rutop tuh kurma yang belum masak. Nah, cari di online, buka di Shopee, buka di Lazada, cari kurma mengkal, masih hijau dia, masih keras, krenyes kata orang gini tuh. Nah itu enak tuh, cicip. Kalau kurma yang kita beli yang macam dodol itu tuh kurma murahan tuh, kurma dati harga. Ada kita beli yang pakai plastik apa itu kan. Nah itu murah. Itu kalau di aman tuh gratis. Siapa nak yang ambil? Kalau di sini mahal kan gue. Kalau di sana enggak, karena memang apa dia kan, dia produksi situ banyak. Nanti beli coba tes kurma mengkal, namanya rutop. Itu sunnah karena Nabi senang makan itu. Nabi senang makannya. Kurma tuh sampai 300 lebih jenisnya. Kurma tuh lebih dari 300 jenis kurma. Kalau kita pisang cuma berapa jenis lah cuma paling 10 kali pula. Nah kalau kurma sampai 300 lebih jenisnya. Ada ajwa, kita dengar ajwa itu kurma Nabi, macam-macam. Nah untuk bulan puasa kali disunatkan berbuka pakai rutop. Rutop itu kurma mengkal. Harganya agak mahal dikit. Nah coba tengok di Shopee buka ada lah harganya. Nah sekarang misalnya 3 hari 4 hari sebelum puasa belilah. Jadi pas kita hari puasa pertama kita langsung berbuka dengan rutop. Ngamalkan sunnah. Kalau sudah belajar makanya disuruh berbuka dengan rutop. Pas hari puasa pertama rutop datang pesanan kita. Nah, langsung berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma mengkal. Kemudian kalau udah ada rutop, tamar itu kurmonian lah, masakan nian tuh lah, kurma lah punian lah tuh tamar namanya. Kalau sebelum itu namanya rutop, mengkalnya lagi itu enak. Nah kalau dati rutop maka dengan tamar, karena Nabi itu bukanya. Kalau dati rutop, dati tamar zam beli di Mahabatullah itu banyak. Asal enak deh, asal duitnya dong. Yang kedua, yang selanjutnya kalau dati zam hulwin summa halwa. Kalau dati rutop maka manis-manisan. Apa yang manis-manis? Nah, itu enak tuh. Teh, sirup. Tapi yang paling baik adalah madu. Kalau kita seharian kok ngapa yang manis? Karena seharian kok gula kita tak ketik. Makan gula jadi tenaga jadi ada. Makan gula kemudian tenaga kita jadi ada. Kemudian sunnah juga apa lagi? Di sunnah juga taftirus shaim. Ngajak orang makan, ngajak orang berbuka walaupun cuma sesuap, walaupun cuma seteguk, walaupun cuma sebotol air minum. Pahalanya besar. Bagi orang makan, minum untuk berpuasa besar pahala, untuk berbuka. Nah, kita punya duit, jangan pelit-pelit aman. Kalau kita duit berlebih, jangan pelit-pelit aman. Orang berbuka puasa, belikan air sedus, sebotol kita jadilah. Mendiang atau apa kulit ini, duit belambun bagi orang sebotol. Nah, kalau duitnya tengoklah kadar, duitnya ada bagi banyak, duit dikit bagi dikit. Walaupun cuma dikit, besar pahala ketika kita takdir shaim, magi makan orang untuk berbuka, itu besar pahala. Kemudian al-ightisal minal janabati qabla al-fajr. Sunnah hukumnya kita mandi junub sebelum subuh. Kalau kita junub di Ramadan itu udah batal puasa dah. Udah batal puasa. Yang batal apa? Sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan mani di bulan Ramadan itu batal. Kalau tidak sengaja keluar mani udah batal. Tidur, mimpi 3 kali mimpi dalam sehari. Bangun subuh, sudah subuh tidur. Bangun nah, basah celana mimpi berarti. Mandi. Ngulang pula tidur, lah mimpi pula. Sampai 4 kali 5 kali batal, dan batal. Karena keluarnya bukan karena sengaja. Tapi kalau keluarnya disengaja baik dengan tangan dewe atau tangan orang lain, batal haram. Batal haram. Tidak boleh. Kalau pakai tangan bini, misal tahu di belakang. Kalau pakai tangan bini, batal juga. Kalau pakai tangan dewek, berdosa, haram. Jadi namanya itu inzal, bahasa orang Mekah itu namanya inzal. Ikhrajul mani.
mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani itu namanya inzal. Hukumnya adalah haram. Kalau dengan tangan orang lain atau dengan tangan kita, illa biyadi halilatihi, kecuali tangan bini, badan bini itu apa. Tapi kalau puasa haram, membatalkan puasa. Nah, itu namanya keluar mani. Jadi keluar mani tidak batal puasa dah. Keluar mani tidak batal puasa kecuali sengaja dikeluarkan. Kecuali sengaja dikeluarkan. Tahu lah deh, maksud sengaja itu. Nah, itu tahu dari belakang. Nah, itu kalau kita misalnya junub tadi, disunatkan hukumnya mandi sebelum puasa, sebelum subuh. Kalau kita junub tadi, maka sebelum sembahyang subuh itu mandilah, jangan nunggu sampai siang. Tapi kalau nunggu sampai siang, batal lah puasanya, udah batal, tidak jadi masalah. Kemudian al-iqtisal kullu lailatin min layali Ramadan. Sebelum tarawih disunatkan mandi. Nah, kita nak tarawih sebelum sudah kita sudah kita berbuka, duduk bentar, orang baru azan 10 menit, 30 20 menit, 15 menit sebelum azan, mandi dulu bentar untuk hadir untuk tarawih. Disunatkan mandi setelah maghrib sebelum tarawih. Nah, sunat mandi hukumnya. Kemudian menjaga daripada tarawih, jangan sampai tinggal tarawih, karena tarawih itu cuma setahun sekali. Kemudian disunatkan juga menjaga sembahyang witir, jangan sampai witir tinggal. Kemudian disunatkan berjamaah di dalam sembahyang witir tadi. Kemudian al-iktsar min tilawatil Quran bitadbirin. Disunatkan juga nanti di bulan Ramadan kita banyak-banyak baca Quran, tapi ma'a tadabburin, dengan menghayati maknanya yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian disunatkan juga sembahyang-sembahyang, ibadah-ibadah yang sunat yang lain. Kemudian disunatkan juga beramal-amal soleh dalam bulan puasa, sedekah, apalagi menyambung silaturahmi, hadir dalam majelis ilmu. Kalau ada pelajaran belajar ikut, jangan bulan puasa stop, tetap. Kemudian i'tikaf, kemudian menjaga hifzul qalb, menjaga hati kita daripada iri, dengki, hasud, takabur, sombong. Wal jawarih, menjaga anggota badan kita, pandangan kita, tangan kita, langkah kita, itu dijaga. Kemudian banyak-banyak berdoa. Kenapa? Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa us-shaim, doa orang puasa. Doa 3 orang yang doa itu diijabah. Pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, itu diijabah oleh Allah. Maka kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Takuti olehmu akan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada di antara dia dan Allah itu pembatas doanya. Ini kita jangan masing-masing menganiaya orang. Kalau kita menganiaya orang itu doa kita, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, karena tidak ada di antara dia dengan Allah hijab pembatas doanya. Kemudian doa siapa lagi? Doa orang puasa. Nah, doa orang puasa juga salah satu doa yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta. Karena disitulah kesempatan kita. Kemudian at-tawassu' fil 'iyal. Disunatkan juga kita tidak ada pelit dengan keluarga, dengan anak, dengan bini, dengan mak, dengan ayah, dengan bulan puasa. Duit ada, bagi makan. Pengen makan berbuku apa, beli. Kalau duit ada, itu namanya tawassu' bil 'iyal. Sunat hukumnya kita membiayai berlebih-lebihan, bagi makan, bagi minum, bagi makanan-makanan kepada keluarga kita ketika kita puasa, ketika dia berpuasa. Kemudian lagi disunatkan apa? Menjaga makanan, memberikan makanan-makanan yang halal, itu wajib bahkan. Nah, puasa itu terbagi kepada 3. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa orang yang lebih khusus lagi.
Puasa orang awam jangan sampai. Puasa orang awam, puasa yang cuman menahan lapar dan haus. Lapar tidak, lapar yo, haus yo. Itulah. Kalau itulah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita pakai, berarti kita masuk kepada puasa awam. Cuman lapar dan haus lah. Kemudian yang kedua puasa khawas. Selain hak lapar dengan haus, matoi dijago, tangannya dijago, hatinya dijago, kakinya dijago. Kita kok kalau nyago tangan mungkin muha, nyago kaki mungkin muha, yang agak payah itu nyago matau, nyago hati insya Allah muha, yang payah itu jago matau. Keluar dikit ada yang nampak. Nyago kuping enak, masih muha nyago kuping tutup nih, tunak dalam rumah. Nyago matau walaupun di luar pakai HP. Nampak? Awak nak belanja, nak ke toko, nak keluar, mato juga. Jadi kalau nyago kaki untuk maksiat mudah, nyago tangan untuk maksiat mudah, nyago hati meninggalkan maksiat juga mudah. Cuma nyago mato yang payah. Zaman kita gini kok. Keluar ada be nengok betino yang baju macam-macam rupa. Dia puasa lah, dia pakai jilbab lah. Baju subhanallah, masya Allah. Nah tu, yang nengok berosok dan ditengok macam mana? Awak pakai motor, nak pejam awak kena tumbuh. Nanggung gitu jantan buat, nanggung gitu buat. Nah jadi mato kau yang payah gitu. Nah tu, jago mato, tu disunatkan kita jago. Kemudian puasa dia kok bukan hanya lapar haus yang ditahan. Pandangannya ditahannya, mulutnya ditahannya, hatinya juga ditahannya, kakinya juga ditahannya, tangannya juga ditahan. Nah, berarti puasa khawasul khawas. Nah, khawas namanya. Nah, yang ketiga puasa khawasul khawas. Kau yang paling berat nih. Galau-galau dia ketik puasa itu karena Allah lu niat, tak lagi merasakan yang lain, tak ada lagi nengok-nengok yang lain, pandangan itu detik, hatinya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa kau tingkatan para wali dan para nabi. Kemudian apa makruh dalam puasa? Makruh merasakan makanan, nyicip pakai lidah. Itu makruh tidak batal. Nyicip pakai lidah ibu-ibu orang masak. Kemudian yang membatalkan puasa ada dua. Membatalkan puasa ada dua. Pertama ada yang membatalkan pahala puasa, maksudnya mengurangi pahalanya. Ada yang membatalkan puasa itu niat. Nah kalau yang membatalkan pahala puasa, ngatorang maksiat tadi, makin banyak maksiat yang kita lakukan, makin banyak pula pahala puasa kita yang terkikis. Makin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, makin berkurang pahala-pahala puasa kita. Nah, itu yang batal pahalanya, bukan puasanya. Kalau puasanya yang batal, nah itu makan sengaja. Bagian pertama yaitu matubtilu sawabahu, seperti ribah, ngatoan. Ribah itu zikru akhokal muslim bima yukrah, ngatoi orang yang hal yang buruk. Ngatoi hal yang buruk itu namanya riba. Kalau dia memang betul-betul buruk, awak kato, namanya riba. Kalau dia tidak ada buruk, cuma awak kato, namanya fitnah. Si A itu maling, ini malingnya lah, riba namanya. Sudahlah, dia maling. Dosa-dosa dia, nggak pernah disebut nanti kata-kata. Si A itu maling, riba. Kalau si ada maling, kau nyebut dia maling, fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu namanya riba, ngatoran. Itu mengurangi pahala puasa. Namimah, ngadu domba. Cuma cara si A yang si B bertinju. Cuma si A yang si B bertengkar. Cuma si A si B beda pendapat. Awak yang menjadi apa namanya promotornya, penggeraknya. Maka itu namanya adu domba. Kemudian kizib, pendusta, itu juga mengurangi. Apalagi an-nazar lima yahrum,
nengok dengan syahwat, nengok cewek naik motor, nengok cewek cantik yang cewek itu, itu ngurangi pahala. Kemudian bersumpah dengan dusta. Kemudian yang membatalkan puasanya, tadi membatalkan pahalanya. Sekarang membatalkan puasanya, pertama murtad wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita terhindar daripada yang namanya murtad wal'iyadzubillah, keluar dari Islam. Kemudian kalau bagi cewek head dengan nifas, kalau sudah head batal puasanya. Kemudian yang ketiga gila, walaupun gila bentar, semenit gila, batal puasanya. Kemudian yang keempat al-ighma, pingsan dan mabuk idza amma jami'un nahar, pingsan mabuk seharian. Kemudian yang kelima membatalkan puasa adalah jima'. Nah, jima' itu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang tak boleh itu siang hari, malam hari lantaklah. Jangan pula disangka siang tak boleh, malam tak boleh. Siang yang tak boleh, malam boleh. Mulai dari buka tu hentam sampai subuh. Dan yang salah. Sahur itu juga kan. Dan yang salah. Karena yang tak boleh cuma siang. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita dapat kafaroh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kena tu jantan, betina tidak. Walaupun betina ngajak. Jadi jangan macam-macam. Siang-siang hari jangan macam-macam dengan bini, berlebih macam baru. Megang boleh, nyium boleh, meluk boleh, berhubungan jangan. Karena kalau sudah berhubungan di siang hari bulan Ramadan, si waqti'nya, pelakunya, jantan pelakunya tu, dia dapat kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ustaz, yang ngajakannya saya, ngajak tetap awal kena dia dah. Hati-hati tu. Jangan sampai kalau siang, kalau malam tak jadi masalah. Nah, itu hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Itu belajar secara singkat itu. Karena mengejar waktu, karena itu juga minggu terakhir dan insyaallah minggu depan kita sudah masuk ke puasa. Nah, cukup dulu. Kita sampai di situ dulu. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, yang menyakiti hati dan yang kurang pantas yang pernah saya ucapkan. Dan aku juga kalau andaikan yang betul itu semuanya dari Allah, petunjuk dari Allah, yang salah, yang kurang tepat, maklumlah saya juga manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. InsyaAllah lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Kita langsung tutup pengajian kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أعننا بالعلم والمال والأدب والحلم. ربنا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من العلماء العاملين المتقين الصالحين المرشدين المهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا على أحسن الحال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم